Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari periode kedua Ben Hur Tomimano menjabat Wali Kota Jayapura, Papua. Selama satu dekade ini, Ben Hur yang merupakan anak asli Jayapura mampu membawa perubahan besar pada kota kelahirannya. Selain sukses memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, Ben Hur Tomimano juga berhasil meningkatkan indeks prestasi manusia kota Jayapura secara signifikan, yakni lebih dari 80%. Selain itu juga ada berbagai pencapaian dan prestasi lain yang berhasil diraih oleh kota Jayapura selama kepemimpinannya. Lalu bagaimana kisah perjalanan dan pengabdian Wali Kota Jayapura dalam 10 tahun ini? Telah hadir di studio Wali Kota Jayapura Bapak Ben Hur Tomimano. Pak Ben Hur, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita semuanya sudah menerapkan prokes ya Pak ya di sini. Ya. Semuanya juga sudah melakukan tes PCR ya Pak ya. Ya, kita bisa berbincang-bincang lebih jauh di sini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih Pak berkunjung ke studio CNN Indonesia. Dan senang sekali karena akhirnya kita bisa dialog secara langsung tanpa virtual lagi ya Pak ya. Betul sekali. Semoga memang karena kasus COVID-nya sudah cukup membaik gitu. Ya, ketika kita berbincang tentang COVID, Pak, ini mengawali perbincangan kita sudah memasuki tahun ketiga untuk pandemi COVID-19. Bagaimana situasi COVID-19 di Jayapura sendiri, Pak? Iya, para pemirsa yang saya hormati, COVID ada di kota Jayapura tanggal 15 Maret 2020. Satu orang yang tertular. Dan sampai dengan tanggal 10 kemarin itu sudah mencapai 15.000 orang. Dan puji Tuhan dalam penanganan COVID ini kerjasama kami dengan tokoh-tokoh agama, juga TNI Polri, dan juga para direktur rumah sakit dan puskesmas dan dari masyarakat, sehingga kita bisa menurunkan angka COVID, penyebaran COVID di kota Jayapura. Dan sampai sekarang yang dirawat di rumah sakit hanya 12 orang. Ya, langkah-langkah yang kami lakukan, setiap bulan kami melakukan evaluasi penanganan COVID-19 di wilayah kota Jayapura. Dan pemerintah kota mengeluarkan instruksi wali kota dalam hal penanganan COVID-19, dan juga kita melakukan penegakan hukum di lapangan, yaitu di tempat-tempat umum, di pelabuhan, tempat-tempat rekreasi, untuk menyadarkan masyarakat untuk taat memakai masker. Dan yang terpapar COVID, kami menyewa hotel dan juga menyewa LPMP untuk yang ringan, yang sedang kami rawatkan di kapal, kemarin KM Tidar, dan juga di LPMP. Dan puji Tuhan, angka kita menurun gratis. Dan yang sudah tervaksin, untuk vaksin pertama 80%, dan vaksin kedua 60%, dan vaksin ketiga 15%. Dan kota Jayapura masih berada pada level 3 karena angka lansia ini yang vaksin masih rendah, masih 30%, dan juga untuk anak-anak juga masih rendah. Sekarang kita genjot bersama dengan Polda Papua dan Polres Jayapura dengan gerai vaksin kita lakukan. Juga bantuan dari Kodim, juga dari Lantamal dan Puskesmas, sehingga kita terus melakukan vaksin untuk masyarakat di kota Jayapura. Pada tahun 2021 kami berada pada zero, 0 COVID. Dan juga kemarin bulan Maret kami turun juga sampai angka 7 yang terpapar COVID. Ini karena kesadaran masyarakat mengikuti prokes yang ketat. Iya, artinya bahwa karantinanya juga dilakukan secara terpusat, kemudian tracingnya juga dilakukan secara cepat ya Pak. Ini tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa beberapa masa begitu ya di kota Jayapura ini zero cases, bahkan kalau saya tidak salah di jelang Nataru 2021 itu juga zero cases ya Pak ya? Ya, betul sekali. Itu apa Pak yang sudah dilakukan sehingga bisa menekan angka
kasus harian COVID di sana sampai zero cases, Pak? Ya, selain kita melakukan penegakan hukum di lapangan, yang saya lakukan bagi yang tidak memakai masker, itu saya inapkan mereka di LP AB Pura. Dan bagi ibu dan anak kami inapkan mereka di LP Kerom, Kabupaten Kerom. Sehingga angka itu turun, dan yang tidak itu denda 200.000 rupiah. Dan pada kemarin saya sudah hapuskan karena angka kita turun. Nah, ini kita lakukan terus. Kita melakukan sosialisasi kepada di masyarakat sehingga mereka taat. Dan saya puji Tuhan, masyarakat Kota Jayapura adalah masyarakat yang sadar dan taat kepada hukum. Iya, ini luar biasa sekali karena ketika kasus-kasus harian di wilayah-wilayah lain tinggi di Kota Jayapura bahkan bisa meningkat sampai zero cases. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang COVID-19, berbicara tentang ekonomi, pasti akan berkorelasi dengan aktivitas sosial masyarakat ya Pak ya. Ekonomi selalu terkait dengan mobilitas atau pergerakan masyarakat. Ketika mobilitas masyarakat itu dibatasi, perekonomian akan mandek begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan supaya bisa terus menggerakkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini Pak? Iya, saya mengeluarkan instruksi wali kota, jam aktivitas masyarakat itu dimulai pada pukul 06.00 sampai dengan pada pukul 11.00. Sehingga ini juga membantu perekonomian masyarakat di Kota Jayapura. Dan juga saya menyurati Menteri Pariwisata dan membantu dana untuk kita salurkan kepada hotel-hotel, restoran yang membayar pajak kepada daerah dan negara. Sehingga untuk Kota Jayapura, aktivitas ekonomi di Kota Jayapura stabil dan berjalan baik. Di masa pandemi COVID-19, karena kita membuka jam pelayanan kepada masyarakat sampai pukul 11.00 di Kota Jayapura. Artinya kalau sekarang kondisi perekonomian masyarakat sudah kembali pulih ya Pak ya? Sudah kembali pulih. Pariwisatanya juga? Pariwisatanya juga sudah berjalan dengan baik. Oke, tapi satu hal lagi Pak yang tadi Bapak sampaikan bahwa di sini kita perlu untuk mengakselerasi gitu, mengejar vaksinasi gitu. Kira-kira apa yang selama ini menjadi kendala Pak untuk program vaksinasi di Kota Jayapura dan kira-kira solusinya akan seperti apa nih yang akan Bapak gagas? Iya, sama juga dengan kota-kota lain di Indonesia masih ada isu hoax yang mengatakan bahwa vaksin itu ada yang meninggal. Ada dari segi agama itu, sehingga itu yang menghambat. Tapi kita melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh agama sehingga mereka bisa menerima hal tersebut, sehingga vaksin ini bisa berjalan lancar di Kota Jayapura, dan kita dibantu oleh Polda dan Polres, dan juga kita memberikan sembako bagi yang ikut vaksin, dengan ada yang dapat sepeda dan lain-lain. Itu untuk menarik masyarakat untuk bisa mengikuti vaksinasi ya Pak? Dapat motor, itu dilakukan oleh Polda dan Polres Jayapura. Ya, semoga nanti berhasil ya Pak ya untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tapi ini sebentar lagi kita akan hari raya nih Pak. Persiapan hari raya kira-kira yakin optimis Pak bisa menekan sampai zero cases di Ramadan kali ini Pak? Iya, saya mengeluarkan instruksi wali kota di bulan suci Ramadan, saudara saya di umat muslim di Kota Jayapura, yang instruksi wali kota yang saya keluarkan, sholat tarawih dapat dilaksanakan, juga sholat id dapat dilaksanakan, dan juga untuk hari raya Idul Fitri bisa dilaksanakan, tapi khusus keluarga dekat. Dan juga kami melakukan operasi pasar untuk kestabilan 9 bahan pokok dan juga kestabilan harga. Dan juga saya melakukan operasi untuk tagil-tagil yang dijual secara umum di wilayah Kota Jayapura, supaya saudara saya umat muslim bisa mengkonsumsinya makanan yang sehat untuk warga Islam saya yang ada di Kota Jayapura. Baik, ya itu tadi salah satu prestasi dari Kota Jayapura bisa menekan angka kasus COVID-19 sampai zero cases. Masih banyak prestasi lainnya ya Pak ya yang dimiliki oleh Kota Jayapura. Kita akan bahas sesaat lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, diskusi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan saya masih bersama Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tomimano. Pak Ben-Hur, banyak yang bilang di bawah tangan BTM begitu ya, biasa Bapak dipanggil gitu. Itu Jayapura sekarang semakin maju Pak. Banyak kemajuan-kemajuan yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat begitu. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahannya, dari pembangunan infrastrukturnya, pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, bahkan sampai tata kelola keuangannya bisa bersih dan juga transparan. Nah, bisa dijelaskan apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan selama ini bisa membuat Kota Jayapura ini sebagai barometernya Papua bahkan? Iya, Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua. Iya. Dari 28 kabupaten dan 1 kota. Dan Kota Jayapura jumlah penduduknya 366.998 jiwa yang tersebar di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Ya. Kota Jayapura adalah kota yang sangat heterogen. Kalau kita lewat penerbangan Jakarta Jayapura 5 jam. 5 jam. Ya, dan penerbangannya cukup banyak ke Jayapura. Dan saya punya komitmen ingin menjadikan Kota Jayapura sebagai wajahnya Papua bagi Indonesia. Dan Kota Jayapura dengan berbagai masyarakat dari semua agama ada di Kota Jayapura, semua suku ada di Kota Jayapura, ini menjadi kekuatan besar untuk kita membangun Kota Jayapura. Dan kita bangun Kota Jayapura dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya Bapak melihat bukan sebagai tantangan, tapi malah sebagai kekuatan ya Pak, multikulturalisme itu ya? Iya, dan saya bertekad membangun Kota Jayapura ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita mendapat dana otsus sangat besar sejak kepemimpinan Bapak Jokowi. Ya, dan dana itu diberikan langsung kepada kabupaten kota untuk tahun ini, sehingga saya punya program besar yang saya bangun. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur, yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi, dan yang kelima adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu yang kita jabarkan dalam program dan kegiatan pemerintah Kota Jayapura selama 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Dan capaian-capaiannya sangat luar biasa, sehingga kita bisa lihat mengukurnya di 5 tahun terakhir, kita bisa mencapai IPM kita itu tertinggi di Papua dan juga di nasional 80,30%. Ini sangat luar biasa karena ini juga komitmen saya bersama OPD. Saya ingin supaya Kota Jayapura menjadi barometernya pendidikan di tanah Papua, juga dari segi kesehatan dan juga pelayanan publik yang kita lakukan. Nah, Kota Jayapura ini menjadi role model untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Kota Jayapura. Seperti kita menjadi role modelnya KPK, ya, juga menjadi role model pelayanan publik. Jadi semua di 20 kabupaten itu mereka tidak belajar lagi ke arahan dari KPK, tidak lagi belajar ke Surabaya, belajar ke Solo, tapi harus belajar ke Kota Jayapura dari sisi pelayanan publik dan juga dari sisi pelayanan yang kita lakukan. Jadi menjadi role modelnya KPK dan juga role model dari Menpan dalam sisi pelayanan publik. Sehingga Kota Jayapura itu 8 kali berturut-turut dari tata pengelola keuangan kita meraih WTP murni. Dan itu juga dari kita, tim saya ada yang pergi ke Papua Barat untuk membantu mereka supaya mereka bisa mendapat WTP. Dan juga kita Kota Jayapura adalah kota yang bersih yang di wilayah timur Indonesia. Dan 7 kali kita meraih kota bersih, ya, terindah di wilayah timur. Sehingga kabupaten-kabupaten lain mereka belajar di Kota Jayapura bagaimana kita menata kebersihan. Dari di Kota Jayapura, saya sejak kepemimpinan saya periode pertama membentuk Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dan pada saat itu saya membawa Menpan. Pada saat itu Pak Menpannya Pak Abu Bakar. Dia heran, kok bisa ya di Papua, di Kota Jayapura di Papua ada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Itu saya baru bangun itu bentuk. Jadi semua izin-izin itu terpusat di satu kantor. Sekarang sangat mempermudah para pengusaha lewat
Android mereka bisa mengurus IMB mereka dari rumah, tidak lagi datang ke kantor. Jadi kita mempermudah, memperpendek perizinan-perizinan yang ada ya di Kota Jayapura. Itu yang kita lakukan, sehingga ini juga meningkatkan PAD Kota Jayapura. APBD kita tahun 2022 ini sudah mencapai 3,1 triliun untuk Kota Jayapura, dan APBD kita 250 miliar. Yang ini didukung dengan karena Kota Jayapura adalah kota perdagangan dan jasa. Ya, kita tidak punya sumber daya alam. Kita hanya bergerak di jasa dan perdagangan di Kota Jayapura. Itu yang kami lakukan. Berarti sektor-sektor yang berkontribusi besar di sana adalah? Ya, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar adalah dari sisi pajak dan retribusi daerah. Ya, itu yang kita genjot untuk membantu meningkatkan PAD kita, dan juga yang 10% membantu APBD Kota Jayapura. Tapi untuk infrastruktur Kita tidak punya sumber daya alam seperti punya emas, kita hanya bergerak di sektor jasa dan perdagangan untuk membangun Kota Jayapura ini. Kalau infrastruktur sendiri di sana bagaimana Pak? Ya, sangat luar biasa. Ini juga karena infrastruktur ini bisa berjalan karena dukungan dari masyarakat, masyarakat adat. Seperti kita membangun jembatan Yotefa yang diresmikan oleh Bapak Presiden. Ini juga dukungan. Icon di sana ya Pak ya? Iya, itu menjadi landmarknya Kota Jayapura dan landmarknya Papua. Ini juga memperpendek arus ekonomi dari daerah perbatasan ke Kota Jayapura, juga memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Karena ada satu kecamatan yang terjauh yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Ya. Bahkan dalam proses pembangunannya jembatan Yotefa ini memperoleh 2 rekor muri begitu ya Pak ya? Betul. Ya, luar biasa sekali. Dan artinya dengan adanya pembangunan infrastruktur yang cukup memadai, di sana juga bisa ditekankan untuk satu harga ya Pak ya? Karena biasanya kan di lokasi-lokasi yang rural begitu ya, itu harganya akan sangat bervariasi ya Pak ya? Ya, kalau di Kota Jayapura semua kecamatan itu terjangkau dengan jalan darat. Ya, jadi semuanya bisa infrastrukturnya, ekonominya kita bisa menata dengan baik. Tapi bagaimana upaya Bapak untuk bisa mengawasi supaya harga-harga di sana bisa seragam Pak? Ya, pemerintah kota mendapat award dari pemerintah pusat, yaitu penataan tim inflasi daerah. Karena 2 kali berturut kami mempertahankan itu di Kota Jayapura tentang penataan inflasi daerah. Maka kita sering turun langsung ke lapangan mengecek ketersediaan 9 bahan pokok dan juga kestabilan harga. Itu kita lakukan terus di Kota Jayapura, sehingga harganya tidak dimainkan oleh para pengusaha-pengusaha kita. Apalagi yang sekarang lagi tren adalah minyak goreng. Minyak goreng ya. Ya, di sana tersedia dengan baik dan di sana tidak langka ya Pak? Iya, tidak langka dan harganya stabil. Harganya stabil, Ya, luar biasa Pak. Begitu di Kota Jayapura. Oke, ini kalau tadi Bapak sampaikan ada banyak sekali prestasinya. Saya sempat mencatat bahwa Kota Jayapura ini sudah meraih WTP murni sebanyak 8 kali berturut-turut ya Pak ya, oleh BPKRI. Kemudian penghargaan Adipura dalam penataan kota yang bersih dan hijau. Ini sebanyak 7 kali ya Pak ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi prestasi lainnya, Smart City Awards. Kemudian Adiwiyata. Dan ini juga bahkan mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Awards. Ini bisa diceritakan untuk dalam hal pendidikan seperti apa prestasi Kota Jayapura? Iya, yang saya terapkan di setiap pintu masuk kita di kantor itu ada 4 wilayah tertib. Iya. Dan di semua dinas-dinas juga harus ditempelin 4 wilayah tertib. Apa itu 4 wilayah tertib? Yang pertama adalah tertib aturan. Iya. Yang kedua tertib administrasi. Oke. Yang ketiga menuju WTP dan bebas korupsi. Dan 4 hal ini harus diikuti oleh semua OPD dan semua ASN dan juga instansi terkait lainnya yang ada di Kota Jayapura. Kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, maka kita akan berhasil. Dan kita harus tertib menata administrasi kita dari sisi keuangan daerah. Kita harus tertib. Kalau 2 hal ini kita keluar dari aturan, kita tidak memiliki administrasi, maka kita akan berhadapan dengan hukum. Iya.
Maka saya harapkan bagaimana dana itu harus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita tidak boleh melakukan korupsi. Saya kasih 10 tahun ini tidak ada pejabat-pejabat saya melakukan korupsi. Karena moto saya, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita bekerja ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Tapi semua yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat itulah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan keberhasilan itu akan dinilai oleh pemerintah pusat. Dan rakyat sejahtera dari ekonominya, rakyat mengikuti pendidikannya dengan baik, terlayani kesehatan dengan baik, itu yang kita lakukan di Kota Jayapura. Sehingga prestasi-prestasi itu karena komitmen dari seorang pemimpin, bagaimana membahagiakan. Tugas dari pemerintah, karena saya seorang pamung praja, lulusan dari APDN dan IP. Jadi tugas pemerintah pertama adalah melayani. Yang kedua adalah mengatur. Tiga adalah melakukan pengawasan. Kalau kita hingga prestasi-prestasi yang kita raih itu sangat luar biasa. Karena itu saya bilang kita menjadi change of again di Papua. Supaya Papua ini bisa maju. Ya, sering orang bilang Papua ini terkebelakang, termiskin, tertinggal mungkin begitu ya Pak. Tapi ternyata buktinya tidak begitu ya, prestasinya banyak sekali. Nah maka itu seorang pemimpin harus punya inovatif, dia kreatif dan kerjasama dan koordinasi. 3 hal yang saya tingkatkan itu ada 3K, komunikasi, koordinasi dan komitmen untuk kita membangun Kota Jayapura. Harapan kita masyarakat kita melakukan pelayanan publik yang cepat, yang excellent, yang efektif, efisien, akuntabel, transparan. Itu hanya membahagiakan masyarakat. Sekarang masyarakat saya mengurus akte kelahiran tidak lagi ke kantor, tapi mereka tidak ke mall, tekan pinnya, bisa keluar aktenya, bisa keluar kartu keluarganya. Tinggal berkas-berkasnya dikirim, mereka kirim kode pinnya, mereka pergi ke mall, tekan pinnya, keluar akte kelahirannya. Hanya 1 menit bisa jadi. Mereka dikirim pinnya, mereka bisa keluar surat kartu keluarga. Jadi kita membahagiakan masyarakat, mempercepat pelayanan yang ekselen kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan. Dukungan dari birokrasi yang handal, birokrasi yang sangat profesional yang kita lakukan di Kota Jayapura. Dulu kita berpikir bahwa ASN itu selalu pasif gitu, zaman dulu ya Pak ya. Tapi ternyata di Kota Jayapura ini ASN-nya bisa sangat inovatif, dinamis, dan juga bahkan sangat melek teknologi. Kita akan ulas lebih lanjut dan juga saya ingin mengetahui Pak, apakah di Kota Jayapura ini semuanya sudah bebas buta huruf? Di segmen selanjutnya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Indonesia Forward akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan kita akan melanjutkan diskusi dengan Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tomimano. Pak, ini menarik sekali, tadi di segmen sebelumnya sudah diulas, ada banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kota Jayapura. Mungkin selama ini kita berpikir di wilayah paling timur Indonesia itu quote-to-quote itu ditinggalkan begitu ya Pak ya, tertinggal, miskin. Tapi ternyata banyak loh prestasinya yang bisa menjadi agent of change di sana. Bahkan tadi Bapak menyampaikan bahwa ASN di sana itu sangat inovatif, yang artinya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ini gimana Pak bisa membangun ASN yang dulu gitu ya, mungkin image-nya pasif, tapi sekarang itu lebih aktif melayani masyarakat, bahkan juga sampai melek teknologi. Apa yang sudah Bapak lakukan di sana? Setiap awal bulan saya melakukan apel. Dan apel itu penting untuk kita mengecek kesiapan ASN kita. Dan saya memberikan arahan kepada mereka, ASN tugas kita adalah melayani rakyat, bukan dilayani oleh rakyat. Jadi kita harus siap untuk melayani rakyat, karena kita dibayar, digaji oleh rakyat kepada kita. Jadi kita harus melayani masyarakat dengan dedikasi, loyalitas, integritas kita, supaya masyarakat ini membahagiakan. Tugas kita adalah pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Iya, benar. Itu tujuan kita. Jadi masyarakat ini, ya, jadi di ASN kita, itu saya berikan kebebasan. Sekarang di jajaran OPD kita ada yang sudah S2, sudah S3, bahkan ASN. Jadi di Kota Jayapura untuk pendidikan tidak lagi yang D2, D3. Karena semuanya guru-guru saya di SD, SMP itu semua sudah S1.
bahkan S3. Dan kemarin saya membangun satu geraha PGRI. Itu menghimpun semua guru-guru untuk membicarakan kemajuan pendidikan dan kualitas mutu pendidikan di Kota Jayapura. Mereka harus duduk di geraha PGRI. Ini yang diresmikan pada ulang tahun ke-112 kemarin ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ya, oleh Ketua PGRI Pusat. Dan saya sangat care, ya, karena kita memajukan daerah itu. Yang terpenting dan utama adalah SDM kita, harus SDM yang unggul menuju 2024 mengenai SDM yang generasi-generasi Papua yang emas. Ini yang kita harapkan ke depan. Maka dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan yang saya buat sekarang, gizi bagi ibu-ibu hamil dan menekan angka kematian ibu yang melahirkan juga anak di bawah 5 tahun. Jadi gizi ini penting supaya melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Itu dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan. Dan di Kota Jayapura dari pendidikan, sekarang di Kota Jayapura di tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi yang melek huruf. 0%. Tidak ada yang buta huruf, sudah 0% di Kota Jayapura, sehingga saya mendapat anugerah dari Menteri Pendidikan untuk menurunkan angka buta berhuruf di Kota Jayapura. Padahal yang masih dekat sama ibu kota aja masih banyak loh Pak yang buta huruf Pak. Ternyata ini jauh begitu ya di provinsi paling timur gitu di Kota Jayapura semuanya sudah melek huruf ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Iya. Dan ini saya juga mendengar bahwa Bapak sangat concern begitu ya, sangat perhatian tentang kasus stunting seperti apa disampaikan oleh Presiden ya Pak ya? Betul sekali. Untuk kasus stunting, saya kumpulkan semua institusi terkait yang mengenai stunting dan kesehatan, juga lurah dan kepala kampung. Dan saya minta lurah dan kepala kampung harus support dana dari APBD kampung dan kelurahan untuk mendukung angka stunting. Target Bapak Presiden 2024 harus mencapai 14%, tapi Kota Jayapura sudah mencapai 10,30% angka stunting di Kota Jayapura. Ya, ini luar biasa yang kita lakukan. Karena dukungan dari semua kapus-kapus dan juga lurah dan kepala kampung dan camat yang ada di wilayah Kota Jayapura. Kalau infrastrukturnya sudah maju, pendidikan, kesehatan sudah bagus, perekonomian masyarakatnya juga hidup gitu ya Pak ya, sudah semakin membaik. Artinya masyarakat akan semakin cinta Indonesia ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Dan satu hal yang juga kita harus cermati di sana adalah masalah keamanan nih Pak. Gimana Bapak bisa berupaya untuk menjaga kecintaan masyarakat terhadap NKRI dan juga menjaga kondisi situasi di sana supaya selalu aman, seperti apa Pak? Ya, Kota Jayapura kota yang aman, kota yang damai. Ya, biasanya yang muncul di media-media itu jauh dari Kota Jayapura. Bagaimana saya menjaga keamanan Kota Jayapura? Saya itu pertama adalah pemimpin harus merangkul semua stakeholder yang ada di Kota Jayapura. Semua paguyuban-paguyuban, semua suku-suku. Ya, saya melakukan copy morning. Mungkin ada kendala apa, kita saling memecah saran mereka apa yang kita lakukan pemerintah. Tidak berjarak begitu ya Pak? Tidak ada jarak. Kita tidak sama-sama untuk memecahkan Kota Jayapura sehingga Kota Jayapura aman di masa Natal. Jadi yang saya melakukan seperti di bulan puasa ini, bulan Ramadan, saya melakukan safari Ramadan. Berbuka puasa dengan seluruh musola. Selama 10 tahun semua di Kota Jayapura ada 186 musola dan masjid. Itu saya sudah datangi semuanya. Wow, semuanya. Iya, melihat secara dekat bagaimana perkembangan umatnya, bagaimana dengan tempat peribadatan mereka, dan kita memberikan bantuan, lalu arahan-arahan. Itu dan juga masyarakat saya yang umat Nasrani menjaga masjid-masjid pada malam sholat tarawih. Jadi pemuda-pemuda Kristen. Juga sebaliknya, kalau Natal, pemuda-pemuda Islam menjaga. Sehingga kita menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama. Sehingga pemerintah kota mendapat anugerah kota harmoni dari Menteri Agama. Tidak semua kota dan kabupaten mendapatkan anugerah harmoni itu. Ya, karena kita menjaga kerukunan, toleransi umat beragama. Karena Kota Jayapura adalah multi etnis di Kota Jayapura dan 5 agama besar ada di Kota Jayapura. Sehingga kebersamaan kita jaga. Sering saya bilang kepada rakyat saya, kita membangun Papua, membangun kota dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali NKRI, tetap NKRI. Sekali merah putih, tetap merah putih.
Itu adalah prestasi lain ya Pak, mendapatkan Harmony Awards ya Pak ya, Ya, dari Kementerian Agama. Luar biasa, tidak semua wilayah mendapatkan ini tidak begitu. semua wilayah. Masih banyak sekali Pak prestasi-prestasi dari Kota Jayapura yang akan kita ulas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Indonesia Forward dan saya masih bersama Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tomimano. Pak, banyak sekali tadi prestasi yang sudah disebutkan gitu ya Pak, yang sudah diraih oleh Kota Jayapura, yang tadi terakhir disebutkan adalah Harmony Awards gitu. Kalau saya tidak salah Pak, di Kota Jayapura ini 64% penduduknya adalah pendatang ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak bisa menanamkan kecintaan bagi para pendatang ini untuk bisa bersama-sama membangun Kota Jayapura Pak? Iya, ini salah satu kekuatan besar kita bangun Kota Jayapura. Ya, saya sering membicarakan kepada mereka dengan satu kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mari kita memberikan kontribusi kepada Kota Jayapura, karena saudara adalah bagian dari masyarakat Kota Jayapura. Dalam kota itu ada masyarakat asli yang mempunyai kota itu, ya ada 14 kampung. Ya, saya minta supaya mereka juga ini terlibat dalam pembangunan. Ya, jangan mereka tertinggal dengan pembangunan yang maju terus ini. Ya, sehingga kita melibatkan mereka. Juga masyarakat yang 60% ini, saya libatkan mereka dalam membantu. Dari sisi ekonomi, mereka sangat membantu pemerintah kota. Karena bisnis-bisnis mereka ada di tengah mereka. Dan juga ini kita saling mengisi masyarakat setempat dengan para pendatang yang ada di Kota Jayapura. Artinya Bapak memastikan bahwa masyarakat setempat tidak akan tertinggal gitu ya Pak ya? Iya, iya. Maju bersama. Maju bersama. Jadi kita libatkan mereka sehingga ekonomi kita berjalan bagus. Dari sisi keamanan saling menjaga, melindungi. Ini kita lakukan sehingga bersama-sama jalan. Sehingga Kota Jayapura itu aman, Kota Jayapura itu damai. Dari sisi perkembangan ekonomi kita jalan terus. Karena itu saya libatkan mereka, membuka ruang kepada mereka. Tapi saya bilang mereka, kamu juga membantu mereka, masyarakat asli yang ada di Kota Jayapura, supaya bertumbuh bersama-sama membangun Kota Jayapura. Sebenarnya seberapa heterogen Pak untuk penduduk di Kota Jayapura ini? 55%. Ya, ya itu. Ya, Pak, ini kalau saya tidak salah di Kota Jayapura ini kan ada percampuran aktivitas perkotaan, tapi juga ada pedesaannya ya Pak. Jadi ada kampung, ada kota yang di dalamnya ada kampung begitu ya Pak ya. Bagaimana ini bisa berjalan serasi Pak di sana Pak, termasuk untuk aktivitas ekonominya? Betul. Kalau kota itu seharusnya kelurahan semua, tidak ada kampung. Bagaimana saya menjaga kampung ini? Yang pertama, supaya tatanan adat istiadat di kampung-kampung tidak boleh hilang. Makanan-makanan khas di kampung-kampung tidak boleh hilang. Bahasa mereka tidak boleh hilang, walaupun kita dalam perubahan-perubahan global yang besar. Jadi kita harus mempertahankan tatanan-tatanan adat di kampung-kampung. Tarian-tarian mereka. Ini kita harus jaga dengan baik. Walaupun kita mengikuti perkembangan yang sangat pesat, tapi tidak bisa melakukan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kota Jayapura ini. Kita melakukan kolaborasi dengan paguyuban, ada sekitar 54 paguyuban yang ada di Kota Jayapura. Ini mereka bersama. Bahkan saya membuat Percipal Portumbai. Jadi ini saling mengisi dalam kegiatan-kegiatan pariwisata, dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita lakukan di Kota Jayapura. Luar biasa komitmen Bapak, karena kalau misalkan kita melihat begitu ya Pak, di kota-kota besar yang sudah bertumbuh, biasanya adat istiadat begitu ya, itu sudah mulai pudar, sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Karena modernisasi, tapi Bapak mencoba untuk terus menghidupkan kearifan lokal yang ada di sana ya Pak ya. Tantangannya apa Pak? Saya kira tidak ada tantangan yang besar, tapi mereka punya komitmen untuk bersama-sama untuk membangun Kota Jayapura itu. Ya. Yang pastinya membangun kebanggaan akan adat istiadatnya itu yang sangat sulit. Satu hal yang saya dulu sekolahnya di Jakarta, di sini Jakarta ada Abang dan None Jakarta. Saya pulang, saya bikin juga istilah saya dengan bahasa kampung, putra-putri Portumbai.
Saya mau supaya putih-putih Perumbai dari cara mereka berjalan, dari cara mereka bertutur kata, etika mereka juga sama. Jadi kita tata memakai baju mereka dengan kerapian, bagaimana menatah wajah mereka. Itu sekarang di kampung-kampung, ini orang kampung-kampung, mereka bisa seperti orang di kota. Ya, itu yang saya lakukan. Sehingga tidak ada perbedaan antara kampung dan kota. Jadi sama-sama saya punya program untuk kampung-kampung. Itu juga saya ada anak asli dari kampung situ. Baru ini periode yang kelima baru anak asli dari kampung mereka memimpin kota Jayapura. Ini satu kebanggaan bagi mereka. Jadi mereka mendukung. Jadi pembangunan kita lakukan biasanya mereka larang, tapi dengan kehadiran seorang pemimpin dari tanah mereka, pembangunan ini kita bisa melakukan dengan baik karena dukungan jadi para tokoh-tokoh adat, para Ondoafi ini mereka yang pemilik tanah, pemilik air, pemilik hutan. Jadi kita melakukan koordinasi dengan mereka sehingga seperti pembangunan jembatan Hamadi, jembatan Holtekan, ini saya membawa para Ondoafi menghadap Bapak Presiden dan Presiden menyetujuinya sehingga dibangun jembatan itu, ya, sehingga bisa selesai tepat waktu. Dukungan dari adat, agama, dan pemerintah untuk kita membangun kota Jayapura. Karena tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa Bapak melihat ini adalah sebagai sumber kekuatan semuanya ya, Pak ya, untuk bersatu membangun kota Jayapura. Begitu ya. Baik, ketika kita berbicara tentang prestasi kota Jayapura, ini satu hal yang juga tidak kita bisa lepaskan adalah pelaksanaan PON yang kemarin ya Pak ya. Di pelaksanaan PON ke-20 Papua tahun 2021 ini kurang lebih ada 22 disiplin cabur ya. Ada 16 cabur, 22 disiplin cabur. Kota Jayapura ini adalah klaster terbesarnya ya Pak ya? Iya. Dan ternyata Kota Jayapura ini mendapatkan penghargaan dari KONI Pusat. Nah, Bapak sebagai Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, pengalaman apa Pak yang menarik dari event perhelatan olahraga terbesar tanah air ini Pak? Ya, pertama para duta olahraga takut ke Papua. Awalnya begitu? Kenapa takutnya? Karena dari sisi keamanan. Jadi, karena mereka tahu Papua itu terbelakang, sehingga ada para supir-supir bis yang ke sana bawa beras sendiri, bawa kompor sendiri. Sampai di kota mereka terheran-heran, wah kota maju, kota indah, masyarakatnya ramah, ya, sehingga kita bisa mensukseskan PON itu dengan sukses. Kota Jayapura 16 venue, 22 cabang olahraga, ini yang paling terbanyak. Tapi kita bisa melakukan dengan sukses, ya, dari sisi keamanan, dari sisi ekonominya meningkat, dan juga kemarin dari dana yang kami terima dari KONI panitia PB PON, saya kembalikan dana sebesar 20 miliar kepada KONI Papua, kepada PB PON Papua, karena saya menggunakan dana sesuai dengan rencana yang kami gunakan. Kami tidak menghamburkan uang itu, tapi kita kembalikan 20 miliar kepada PB PON. Gimana supaya bisa se-efisien supaya kami, itu, karena tertib administrasi yang kami lakukan. Ya. Luar biasa sekali. Dan ternyata akhirnya semuanya kagum begitu ya Pak ya? Betul. Dengan kota Jayapura, dengan Papua begitu ya? Banyak seperti Gubernur Jawa Barat bertemu saya menyampaikan terima kasih mengenai keramat tamahan. Wali Kota Bogor datang ke sekretariat saya menyampaikan terima kasih. Juga Gubernur Bupati yang lain karena mereka melihat karena kota Jayapura menjadi tolak ukur dari pelaksanaan PON itu. Dan kita betul-betul sukses. Baik dari sisi transportasinya, akomodasinya, dan sampai ke lain-lain kita lakukan dengan baik. Sehingga berarti ya seperti gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara datang menyampaikan terima kasih kepada saya Wali Kota Jayapura karena sukses dalam menyambut dan juga event PON bisa berjalan dengan baik di Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua, sehingga kita mendapat penghargaan dari KONI Pusat dalam tertib dan sukses melaksanakan PON di Papua. Ya, artinya ini pemirsa yang sudah menonton tayangan ini Pak,
Nanti kalau kita mau wisata, mau berkunjung nggak cuma ke Bali, ke Lombok lagi, tapi bisa juga ke Jayapura, ke Jayapura. Papua begitu ya. Siap. Karena sudah disampaikan bahwa di sana aman kok begitu Ya. ya. Perekonomiannya juga bertumbuh dengan bagus, Baik. transportasi juga bagus begitu Ya. ya Pak ya. Bisa menjadi salah satu alternatif destinasi wisata Siap. tanah air gitu atau bahkan mancanegara. Nah Pak, ini ada banyak sekali ya Pak ya torehan-torehan prestasi yang sudah Bapak lakukan selama 10 tahun ini. Kira-kira ke depannya apa langkah selanjutnya yang Bapak lakukan untuk membangun Jayapura atau bahkan Papua Pak lebih besarnya? Ya, saya akan mengakhiri masa jabatan saya tanggal 22 Mei. Ya, saya percaya, saya mohon kepada masyarakat Kota Jayapura, mari berdoa buat saya sehat, saya kuat, dan saya siap untuk membangun Papua ke depan yang lebih baik dan sejahtera. Itu harapan saya. Ya, yang pastinya Pak, saya juga ingin mengetahui seperti apa harapan Bapak kepada pemimpin Kota Jayapura selanjutnya. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali di segmen selanjutnya dan pemirsa Indonesia Forward akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan saya akan melanjutkan diskusi dengan Wali Kota Jayapura Bapak Ben-Hur Tommy Mano. Dan saya sedikit mereview ya Pak ya, boleh ya Pak. Kalau tadi dari perbincangan kita ada banyak sekali ternyata prestasi yang sudah ditorehkan oleh Kota Jayapura ini, di mana menjadi ibu kota provinsi Papua. Mungkin yang bisa saya sebutkan beberapa di antaranya, Kota Jayapura ini memperoleh WTP murni sebanyak 8 kali berturut-turut oleh BPK RI, kemudian memperoleh penghargaan Adipura dalam penataan kota yang bersih dan hijau sebanyak 7 kali, kemudian Smart City Adiwiyata dan juga Harmony Award dan juga Ki Hajar Award, artinya di sana sudah semuanya bebas buta huruf begitu, ada banyak sekali prestasinya di sana. Dan tadi juga menjadi salah satu klaster terbesar pelaksanaan event PON ke-20 Papua 2021. Nah, Bapak sudah 10 tahun memimpin Kota Jayapura. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei nanti akan digantikan kemungkinan seperti itu ya Pak ya. Ini kira-kira harapannya untuk pemimpin baru Kota Jayapura seperti apa Pak? Iya, harapan saya untuk pemimpin yang baru di Kota Jayapura adalah yang pertama dia punya hati untuk membangun kota. Yang kedua dia harus merangkul semua komponen masyarakat yang ada di Kota Jayapura yang memiliki kekuatan besar. Yang ketiga ada hal-hal yang belum saya laksanakan dengan baik, dia bisa memperbaikinya. Dan juga yang keempat dia bisa meningkatkan perkembangan kota ke depan yang lebih baik. Ya, karena Kota Jayapura menjadi wajahnya Papua bagi Indonesia. Dan dia harus bangun, dia harus berjiwa NKRI untuk membangun Kota Jayapura dan menjaga Kota Jayapura ini karena masyarakatnya sangat heterogen dari semua suku, bangsa, agama ada di Kota Jayapura. Itu harapan saya dan dia punya jiwa untuk melayani, bukan mencari harta dan kekayaan. Kalau kita mencari harta dan kekayaan, pasti kita akan hitung-hitung dapat berapa kita dari proyek ini, sehingga masyarakat terbengkalai, masyarakat tidak akan sejahtera, masyarakat tidak akan terlayani dengan baik. Kalau hatinya hanya untuk mencari duit, harta dan kekayaan. Ya kami orang Pamong Praja itu tahu dari mana kita memulai pekerjaan, di mana kita akan mengakhiri pekerjaan. Tujuan kita adalah bagaimana melihat masyarakat itu tersenyum, masyarakat itu bahagia, itu satu harta bagi kami, seorang Pamong Praja dan melayani. Kalau dia punya ada hati untuk melayani rakyat, pasti akan ada kemajuan-kemajuan, pasti akan ada prestasi-prestasi. Kalau dia memikir duit, berapa yang harus masuk dari APBD, ini proyek ini saya harus dapat berapa, tidak akan berhasil dalam membangun Kota Jayapura ke depan, dan tidak bisa mempertahankan apa yang saya sudah menatah kota ini dengan baik, dari sisi keuangannya, dari sisi menata kotanya, dari infrastrukturnya, dari utilitas kota, itu akan hancur dengan sendirinya kalau jiwanya tidak untuk membangun, tidak punya hati untuk membangun rakyat, tidak punya hati untuk menjaga mayoritas masyarakat dari suku bangsa agama ini, maka itu akan tercerai-berai, maka kita akan runtuh dan kita akan hancur kalau kita punya hati untuk mencari harta dan kekayaan. Itu harapan saya untuk pemimpin yang baru yang mengganti saya. Nah, kira-kira apa Pak yang bisa dibagikan seperti kunci kesuksesan untuk membangun Kota Jayapura yang sudah 10 tahun Bapak lakukan selama ini?
Yang pertama, dia harus rendah hati. Dia harus mendengar pendapat. Jadi jangan bikin sok pintar. Ya, karena dia doktor dalam ini tidak. Dia harus rendah hati. Yang kedua, dia harus mengasihi semua orang. Jangan dia hanya melihat satu suku, tapi semua orang ini dia harus lihat. Dan dia harus juga mengasihi semua orang. Maka kita akan bertekad dan dia juga harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Dia harus bekerja dengan para tokoh-tokoh adat dan juga pemerintah. 3 hal ini harus kuat untuk membangun kota Jayapura ke depan. Ya, karena kekuatan besar ada pada masyarakat kita. Bapak melihat masyarakat ini adalah kekuatan Bapak besar, sendiri untuk memajukan Jayapura sendiri, gitu ya, Pak, ya? Ibarat pelangi yang warna-warni, ini menjadi kekuatan kita, ya, untuk membangun keharmonisan. Itu harus kita jaga. Iya, luar biasa. Nah ini Pak, artinya dengan berbagai prestasi, ini adalah catatan sejarah untuk kota Jayapura. Artinya langkah Bapak pastinya tidak akan terhenti sampai di sini, begitu ya Pak ya? Karena memang saya sudah banyak mendengar Bapak ini sangat merakyat, sangat dekat dengan rakyat. Kira-kira Pak, kalau misalkan masyarakat mengusung Bapak untuk maju ke Papua, bersedia Pak? Itu masyarakat telah melihat apa yang saya telah buat. Dan mereka merindukan seorang pemimpin untuk yang membangun Papua ke depan. Supaya lebih baik. Supaya masyarakat kita tidak terkebelakang, termiskin, tertinggal. Mereka mau maju. Maka ini yang kita lakukan untuk Papua. Kesehatannya harus baik, pendidikannya harus baik, infrastrukturnya harus baik, ekonomi mereka harus baik. Kalau ekonomi mereka baik tentang masalah perut ini, mereka tidak akan minta yang apa macam-macam. Mereka tidak akan minta untuk merdeka, tapi mereka tetap dalam NKRI. Kalau kesehatannya baik, kalau infrastrukturnya baik, kalau pendidikannya baik, kalau ekonominya baik, mereka tidak akan minta untuk pisah dari NKRI. Mereka akan tetap dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan tanggal 1 Mei 69 itu Papua telah berada dalam NKRI. Jadi jangan diputarbalikan. Tidak. Indonesia telah memberikan bantuan dana besar otus dengan triliunan. Uang itu kita pakai untuk bangun rakyat dong. Kalau ini kita komitmen, Papua akan sejahtera. Ada generasi-generasi emas Papua yang begitu bagus kita bangun Papua. Itu harapan orang Papua. Kita tidak mau dibilang terbelakang, termiskin, tertinggal. Uangnya banyak loh. Uangnya dikemanakan. Kita akan maju. Ya, itu harapan orang yang masyarakat kota Jayapura supaya mereka harus bisa. Ini menarik Pak, karena biasanya mungkin pemerintahan itu cenderung untuk menutup diri dari masyarakat gitu, tidak mau diawasi oleh masyarakat. Tapi dengan kedekatan Bapak, artinya Bapak menggunakan masyarakat ini sebagai barometer begitu ya Pak ya? Betul, betul. Jangan kita pemimpin juga takut dikritik. Nggak boleh. Kita harus menerima hal itu kepada kita. Mungkin kita salah dikritik, ya supaya kita memperbaiki apa yang kita salah itu untuk ke depan yang lebih baik. Ya, masyarakat yang madani, masyarakat yang sejahtera. Itu yang kita harapkan. Kira-kira kalau jadi memimpin Papua, apa yang menjadi program-program prioritas Bapak? Oh, saya akan memperbaiki bandara Sentani itu. Supaya ada pesawat Airbus. Karena jauh penerbangannya. Oke. Ya, supaya enak. Jadi ini juga akan membantu pertumbuhan ekonomi Papua ke depan. Pelabuhannya kita tata, pelabuhan peti kemasnya kita tata, supaya ini menjadi ekonomi kita harus maju di kawasan negara-negara Pasifik. Ya. Dan bagaimana kepercayaan pemerintah kepada Papua. Ini hanya luar biasa. Papua akan maju. Ya, di kawasan negara-negara Pasifik. Ya. Kota Jayapura yang kita lihat ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Ya, saya lihat Batam dengan Singapura. Batam ini maju. Tapi kalau kota Jayapura dibandingkan dengan Papua New Guinea, kota Jayapura maju, mereka tidak berkembang. Sehingga kemarin saya melakukan sister-sisti dengan Wewak dan Vanimo supaya mereka juga bisa maju. Kalau PNG maju, maka kita akan maju. Kita ini malah kita yang maju daripada negara tetangga kita di PNG. Begitu. Saya mohon doa dari seluruh masyarakat kota Jayapura supaya Tuhan memberikan saya umur panjang, kesehatan, sehat walafiat, bisa melanjutkan kepemimpinan saya yang lebih tinggi ke depan. Itu harapan saya untuk membangun Papua. Itu komitmen saya dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Sekali merah putih tetap merah putih. Sekali NKRI tetap NKRI. Amin.
NKRI harga mati. Kita tunggu torehan prestasi-prestasi Bapak ini ya Pak ya, untuk memimpin Papua nanti mungkin pastinya ke depannya ya Pak ya. Amin. Ya, baik Pak Ben-Hur, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami ya Pak. Terima kasih juga atas komitmennya terus membangun Jayapura, dan kita harapkan Bapak juga bisa membangun Papua nanti ke depannya. Amin. Ya, sehat selalu ya Pak. Sehat. Terima kasih banyak Pak Ben-Hur Tomimano. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan informasi lebih banyak mengenai Kota Jayapura beserta berbagai prestasinya. Selain itu, diskusi ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam membangun serta mencintai masyarakat, bangsa, dan negara. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.